antara matahari, bulan, dan bumi. Ketika bulan itu berada di garis lurus antara bumi dan matahari, ya kan, itu terjadi gerhana matahari di wilayah tertentu. Nah, ketika bumi ini berada di garis lurus antara bulan dan matahari, maka bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itulah yang disebut dengan gerhana bulan. Ketika bulannya di tengah-tengah garis lurus matahari dan bumi, maka namanya gerhana matahari. Nah, ketika bulan itu membentuk sabit adalah ketika posisi bulan itu membentuk sudut tertentu. Disitulah berapa persen permukaan bulan yang kena sinar matahari, tergantung berapa besar sudut. Paham bikin ke? Di gambar tahu bisa jadi gambar balik lah, pegelan bikin ya kan begitu. Dan bulan ini adalah mengelilingi matahari dengan menampakkan satu wajah saja, yang sebelahnya tidak pernah nampak. Jadi bulan itu selamanya dalam mengelilingi matahari ini adalah dengan wajah yang itu juga, sebelahnya tidak. Makanya di Nito waktu selalu ada setiap purnama, ya karena dia muternya begitu ya. Nah, ketika bumi ini berrotasi pada dirinya, terjadilah hari. Ketika bulan mengelilingi bumi, itulah namanya ukuran bulan. Nah, ketika matahari dan bulan mengelilingi, itulah perhitungan tahun. Ya kan begitu? Dengar baik-baik. Ini tata surya kita ini terdiri dari dua. Ada bagian tata surya bagian dalam dan bagian luar. Yang bagian dalam itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Bagian luarnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto tadinya dianggap planet, tapi sekarang disebutnya planet kerdil, ya, kayak Ceres, Pluto. Ini masing-masing semua planet yang ada itu mengelilingi. Merkurius juga mengelilingi matahari. Venus juga mengelilingi matahari. Bumi yang dikelilingi bulan bersama bulannya mengelilingi matahari. Mars juga demikian. Jupiter dengan ratusan bulannya yang mengelilinginya memutari matahari. Yang jelas planet yang dekat dengan matahari putarannya lebih cepat daripada planet yang ada di bagian jauh sana. Dan ini adalah tata surya, adanya di lengan galaksi. Bagian kanan galaksi Milky Way. Bumi di pusat galaksi Bima Sakti ini adalah sekitar 25.000 tahun cahaya. Dari ujung galaksi, dari ke ujung galaksi itu sekitar 150 tahun cahaya. Satu galaksi itu sekitar 300 miliar bintang, atau seperti matahari kita ini ada 300 miliar matahari. Itu satu galaksi, belum benda-benda kecilnya. Ini berputar, satu galaksi memutari galaksi lain lagi, dan galaksi ini yang memutari galaksi lain lagi. Ngelindingnya miliaran galaksi ini, subhanallah. Begitu akal kita sudah terhenti, kita tidak mampu memikirkan seberang sononya bagaimana, itulah namanya Al-Arsyul Azim. Sudah, namanya Arsyul Azim. Ini istilah saya, maksudnya aja. Ya, Rabbul Arsyil
Rabbul Arsyil Azim. Jadi artinya bahwa keberadaan kita ini nothing. Dan nanti musnahnya kita juga tidak lama, illa kalamhil basar, sekejap sekali. Wa idza nufikha fis suri, ketika ditiupkan trompet, habis semuanya. Dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa kiamat datangnya bukan benturan antar planet, bukan dan juga bukan meledaknya satu bintang yang disebut dengan supernova itu. Ya, supernova itu meledak, akhirnya menciptakan kehidupan baru lagi. Sempala itu berputar, membuat gravitasi lagi, akhirnya menjadi benda-benda langit lagi, dan seterusnya demikian. Bukan itu. Jadi yang dihancurkan itu, kalau trompet itu berarti gelombang suara Pak Dadang yang dipecah itu. Kalau gelombang suara yang dipecah, maka kita tidak berkeping-keping, tidak, tapi akan menjadi debu-debu kosmis kembali yang bertaburan. Haba'am mansura. Dalam Al-Quran dikatakan haba'am mansura, debu-debu yang berterbangan, debu-debu kosmis. Iya, kalau ledakan mah ya paling ya mati, putus, tergeletak. Tapi kalau suara pecah habis semuanya itu. Itu persoalannya. Dikatakan dalam surat Yasin juga bahwa kiamat kapan datangnya? Wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidak, enggak usah nunggu lama lah kiamat nih. Tunggu saja dengan satu jeritan saja. Jadi makanya sekarang NASA itu sedang melakukan penelitian. Sebetulnya saya tahun 80 sudah mulai berpikir ke sana sebetulnya. Tapi yang tidak punya laboratorium untuk fisika partikelnya ya jadi ya hipotek ngayal pikir begini. Iya, bahwa top secret project itu salah satu itu weapons ya, supersonic weapons, gelombang suara yang dimainkan. Karena mereka juga menemukan di kitab Injil itu bahwa Yehova itu membuat trompet besar, begitu ditiupkan dinding Jericho itu tumbang, dan hancur. Nah, itu dari situ mereka meneliti bahwa nanti senjata pamungkas mah bukan nuklir lagi, tapi gelombang suara. Gelombang suara itu titik fokus di tengah sasaran fokus keran. Kalau rudal mah masih ada meleset. Cina aja eksperimen rudalnya itu 1000 km itu melesetnya 100 meter. Kalau gelombang suara pas di titik itu sendiri. Ya. Teori Al-Quran mengatakan bahwa seperti itu. Iya kan? Dalam alam semesta juga sama. Ini subhastawa ila samai wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi tiya taw'an au karha. Bahwa setelah Allah merampungkan langit dan bumi yang tadinya berupa kabut, ini kan teori nebula ya. Teori nebula itu bahwa alam semesternya berupa kabut, gas lah kalau kita. Nah, nanti gas dalam ilmu astronomi, ilmu kosmologi itu bukan berarti gas mulia, bukan. Artinya ya termasuk panas, termasuk radiasi, termasuk gelombang ya, termasuk gas, dan termasuk es juga masuk gas ya. Dalam kelompok gas ini istilah, makanya istilah juga berbeda-beda. Saya nggak tahu kenapa teori nebula ini hilang. Yang muncul adalah teori Big Bang ya, the Big Bang, dentuman besar itu al-infijarul azim. Persoalannya karena kalau dalam Al-Quran itu teorinya sepertinya ya, Tuhan kan kabut, berarti seperti teori nebula. Persoalannya karena yang punya gagasan teori nebula ini tidak mampu menjelaskan bagaimana proses kejadian metal-metal, benda-benda padat yang ada di bumi ini yang berasal dari kabut. Itu saja karena mereka tidak mampu menjelaskan. Tapi kalau Big Bang itu didukung soalnya, jadi sehingga sampai meyakinkan. Lalu apakah nebula itu sendiri juga masih akan muncul lagi nanti? Saya kira juga menunggu waktu lah bagi saya. Sebab pertama, orang yang mencetuskan hipotesis nebula itu adalah Emanuel Swedenborg
itu pada tahun 1734-an. Kemudian didukung oleh Immanuel Kant 1739. Adapun yang Pak Eman bilang kemarin itu Laplace itu tidak menyempurnakan teori Immanuel Swedenborg, tapi dia buat hipotesis tersendiri secara terpisah sebetulnya. Laplace itu Pierre Marquis de Laplace itu pada 1796 sekitar segitu. Itu karena tidak bisa menafsirkan bagaimana terjadinya materi-materi benda langit ini sebetulnya. Perlu diuji coba gitu. Tapi Big Bang itu sudah sangat kokoh sekali sekarang ini. Tapi boleh saja bahwa mungkin saja wahyu Tuhan itu awan Oort ya, awan Oort. Iya kan, awan yang ada di bagian luar Neptunus. Itu termasuk Pluto juga di bagian luar Neptunus, dan di sebelah bagian luar Neptunus itu masih banyak benda-benda langit yang sampai sekarang belum terdeteksi ya, karena orbitnya yang susah untuk ditangkap gitu. Saya kira mungkin begitu. Ini kita lagi cerita bolak-balik bahwa ketiadaanmu, bahwa kamu itu nggak ada. Iya, kamu itu nggak ada. Wakana, iya. Bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian makna utama bahwa setelah itu Allah menciptakan aras, dan ketika aras itu berkeringat, maka dari situlah jadilah air dan terang. Dan kemudian air itu menguap, maka uapnya itu jadi langit, bukan. Kemudian mengindah, jadi untuk sahabat itu Allah menjadikan bumi. Begini, visit tadi ayam 6 hari. Satu harinya Allah sama dengan 50.000 tahun yang kamu hitung. Miqdaru khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Berarti 50.000 kali 6 hari sih sama dengan berapa tuh? 300.000 tahun. Nah, ketika 300.000 tahun ini, dugaan kita bukan terjadinya alam semesta, tapi terjadinya tata surya ini. Kita relatif lebih muda usianya. Itu pun terjadi tata surya ini, teorinya tata surya itu sendiri, ada yang teori kondensasi, ada teori bintang ganda, ya. Jadi teorinya itu dua bintang yang sama besarnya kan gitu, saling tarik menarik gravitasinya, akhirnya memberikan tonjolan-tonjolan, dia lepas daripada bintang itu, akhirnya dia berotasi sendiri menjadi ikutan, dan itu banyak sekali teorinya. Nah, 600 tahun itulah satu hal yang sangat dimungkinkan usia matahari kita ini, ya kan begitu. Sekarang sudah berusia 600 tahun dan sampai sekarang tidak pernah berhenti meledakkan nuklir yang dahsyat itu. Setiap ledakan itu kan dari mana ledakannya? Ledakannya itu adalah dari massa bumi yang sangat luar biasa besarnya itu, dan kepadatan yang sangat luar biasa itu, sehingga menjamin keberlangsungan terjadinya fusi nuklir. Ya, fusi nuklir itu menimbulkan ledakan dahsyat di permukaan matahari, dan dia mengeluarkan panas, gelombang cahaya, ya, termasuk juga spektrum cahaya juga, ya kan, elektromagnetik, gelombang pendek itu dilepaskan ke angkasa dan dia membawa panas yang luar biasa. Kenapa tidak ke bumi kok tidak terbakar buminya?
Ya itulah kekuasaan Allah karena dilapis oleh ozon dan atmosfer itu. Ya disaring dengan atmosfer yang tembus. Dan lapisan ozon sekarang Kambad itu sudah robek karena ulah manusia juga sebenarnya. Maka kalau saya dibiarkan kita membuang gas yang sembarangan di sini ya akan mempercepat kiamat juga barangkali. Apapun kita menafsir Al-Quran, katakan sajalah penafsiran sementara. Jangan sampai kita terjebak nantinya. Kok sejen? Masa mau nyalakan Quran? Jadi saya kira mungkin itu maksudnya fisik ayam itu adalah sebanyak 300.000 tahun, yaitu sejak bumi kita ini mendingin lah. Ya, ledakan besar dari bintang kita, bintang matahari ini, lalu menghasilkan materi-materi debu-debu kosmis dan kemudian bergulung-gulung ya, akhirnya mengkristal dan menjadi planet-planet ini dan masih panas ya, dan disitulah menjadi dingin ya. Dan yang anehnya di antara planet yang ada itu hanya bumi sajalah yang layak dihuni oleh makhluk hidup. Sementara Merkurius apalagi sangat dekat matahari, Venus apalagi, Mars tidak ada angin, tidak ada air, angin aja nggak ada. Jadi ketika ditangkap ya, mengirimkan sinyal sana, terjadi di Mars itu tidak ada suara desah, nggak ada langkah-ngok, kenapa? Nggak ada angin. Itu. Jadi kebesaran Allah itu makanya jadi kenapa tafsir-tafsir yang ada itu selalu ya salah singgah ya, keliru aja lah ya, menafsirkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kosmologi ini. Ya harus kita maklumi karena pada waktu itu belum didukung dengan temuan-temuan teknologi, belum ada pengetahuan. Yang ada itu masih campur dengan mitologi, dengan mitos-mitos. Iya, seringnya macam ini kantong. Oh, pakai awan detok kenapa nih melihat? Iya, karena buminya disangkan yang banteng kan nunggang iwak kan yang banyu, banyu nih baskom-baskomnya. Gitu ya. Itu kita maklumi lah, karena bagaimanapun juga. Dan termasuk harus ada ketahui bahwa istilah galaksi kita disebut dengan Milky Way juga itu nama itu dari mitologi juga, dari mitos Yunani juga. Bahwa Dewa Zeus itu menitipkan seorang anaknya kepada dewa perempuan yang sedang tertidur, nyunyok gitu sama dewi perempuannya. Ketika perempuan itu bangun, dia kaget kok ada bayi samping saya. Akhirnya dilepas, dia nggak mau, dipaksa, akhirnya susunya tuh menyemburkan Milky Way, artinya semburan susu. Makanya itu semburan susu, si anak itu dilemparkan ke bumi, maka dialah jadi manusia yang abadi ya kan di bumi ini. Dan akhirnya seperti susu mencurat itu kan, Milky Way itu seperti susu mencurat, itu kan mitos sebenarnya ya. Tapi nggak ada masalah bagi saya, kan menelusuri ilmu itu dari awal sampai akhir ini. Jadi jangan sepengah-sepengah, jadi perlu ada pengantar sejarah sendiri. Jadi orang belajar kosmologi kalau tidak didukung dengan sejarahnya ya susah juga. Matematika kalau nggak belajar matematika nggak tahu, kurang mendalam artinya. Itu. Jadi kita maklumi sajalah ketika ada penafsiran Al-Quran yang seperti itu, ya maklum aja, karena waktu itu ya belum didukung, ya kan begitu. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi bulan itu juga punya orbit, ya orbit yang tertentu dalam perputarannya, yaitu dia menjadi bulat kembali, kerowok lagi, bulat lagi. Kalau urjunil qadim seperti semua. La syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar. Kullun fi falakin yasbahun. Semuanya mengapung di angkasa luas ini. Sebetulnya ada nama, tapi waktu itu ya gimana sih? Ya begitulah kira-kira. Dan itu juga kita jangan menyalahkan mereka, bagaimana mereka telah berjasa, telah menunjukkan sesuatu, dan kita juga telah berhutang budi dengan ilmu mereka juga. Oke. Wis yakin bisa langkah ki. Wis langkah ya. Non. Kalau keberadaan manusia atau makhluk ini ya keberadaannya tadi nisbi, tapi bisa dilakukan seperti pelongan gitu. Iya.
Itu berarti bagaimana mengenai masalah makhluk itu hadis, Allah itu qadim. Iya. Nah, sedangkan wujudnya lowongan itu karena wujudnya kan bersamaan. Iya. Bersamaan. Seperti bayang-bayang, wujudnya bayang-bayang karena wujudnya kita. Iya. Sebelum ada kita ya nggak ada bayangan. Iya. Jadi bagaimana tetap mengenai masalah qadim dan hadis? Kalau sifat-sifatnya Allah itu memang qadim kan kita sih. Iya. Qadim. Nah, makhluk itu apakah termasuk sifatnya Allah atau gimana? Kalau makhluk itu hadis, Allah adalah qadim. Nah, tapi kalau masalah bayang-bayang, berarti wujudnya bayang bersertaan dengan zatnya sarir. Nah, seperti halnya bayangan kita, wujudnya bayangan kita karena ada kita sebelum kita tersorot, maka ya ada bayangan. Iya, oke, saya nanya, bisakah Anda merekonstruksikan pemikiran di mana Allah ada qadim dan makhluknya tidak ada? Bisakah kita bayangkan keberadaan Allah sendiri tanpa adanya makhluk? Dan nanti setelah alam ini dimusnahkan oleh Allah, lalu tinggallah Allah sendirian, baqa kan gitu, Allah sendirian. Ini kan sering saya pertanyakan nih, Abdurrahman juga sudah paham. Setelah langit, bumi, galaksi hancur semua dan menjadi debu kosmis lagi, dan debu ini hilang semua jadi gas semuanya, habis. Lalu orang yang jahat masuk ke neraka, orang yang baik masuk surga, yang neraka menjerit-jerit selamanya, yang surga tertawa terbahak-bahak selamanya. Dan setelah itu Gusti Allah manjun tuh kan nongton gemuyu selawas-lawas ya. Tuli Gusti Allah nongton wong jerit-jerit aduh terus selama-lamanya. Sudah sampai di situ Anda membayangkan kekuasaan Allah. Finish, the end gitu. Ada penghujungnya. Ingat, Allah bukan khalik saja, Allah juga khalaq, selalu mencipta. Ya kan itu persoalannya. Jadi begini, Allah ini membatasi pikiran kita. Wis aja mikir ado-ado melas buat kelengar dewek sih dan dengan ki. Wis pikiran habis yang zaman Adam sampai tekan kiamat. Manaknya saja mikir mana yang percuma kata dia. Badi pegel baik ini. Iya. Nah sekarang dari pembuktian fosil-fosil yang ditemukan oleh para arkeolog sendiri, baru saja di Aceh ketemukan tengkorak manusia yang usianya 600.000 tahun. Apalagi yang di Tanzania, miliaran tahun. Berarti ini tengkoraknya manusia. Berarti, ntar dulu. Tahu gak cara menghitung umur fosil itu? Siapa yang tahu? Dari kadar karbon yang tersisa di situ. Ayo bicara kono bayo kudu ngerti. Iya, boleh kudu belajar iku barang lagi. Itu bisa dihitung berapa ratus tahun. Seperti batu marjan tuh. Sudah berapa ratus ribu tahun usianya, itu bisa dihitung. Kenapa sekarang itu harus karbon? Ya memang karbon itu kan, nah ini kita bisa karbon lagi. Ini rahasia kehidupan ini dari mana asalnya bisa kehidupan itu? Karbon itu kan satu inti kehidupan sesungguhnya. Apa kode kimianya karbon tuh? Simbol kimianya apa karbon tuh? CO kan? Sini mana lagi? Belajar kimia bisa nih. Non. Terus tabel periodiknya nomor berapa? Nomor atomnya. Ya harus tahu, kalau nggak tahu gimana ngomong sih, gimana lagi? Kita makanan sih. Non. Ya udah nih. Jadi ya balik. Sebab kenapa? Saya menduga seusai kiamat ya bagaimana orang masih beli. Sebelum ada masih ada orang enggak? Ada manusia enggak? Jangan mengatakan tidak ada, berarti kekuasaan Allah ada awalnya kalau begitu. Iya, Allah ada awalnya kalau begitu. Nah makanya filosof sekaliber Ibnu Rusdi, ya kan, Ibnu Tufail dan sebagainya, itu juga akhirnya mengatakan bahwa keabadian alam juga, alam kekal juga. Ya kalau nggak ada alam bagaimana? Nah ya makanya itu, iya. Ya makanya kan saya sering nanya, Nabi Adam tuh yang kita pelajari sekarang nih,
Itu Adam episode yang keberapa? Jadi artinya Allah dalam pikiran saya lebih hebat daripada Allah dalam pikiran kamu dong. Dalam pikiranmu kan terbatas, hanya sekian tahun kekuasaannya. Setelah kan pensiun. Ya selesai mati kan dia pensiun. Terus beli gaya mana? Beli gunung. Masa Allah pensiun kalau saya serem mah. Dulu tuh mas gue pensiun. Wis kau beli gaya mana kon? Maha kuasa dan tidak akan pernah berakhir kekuasaannya. Jangan jadi persoalan. Iya. Makanya ya begini Muhammad. Oke, kita bicara mundur lagi. Ketika malaikat itu menyangkal, ngapain bikin manusia? Iya kan? Toh nantinya membuat kerusakan, nantinya mengalirkan darah. Atajalu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini sangkalan malaikat ini tidak sia-sia. Ini bukan omong kosong. Satu fakta yang mereka lihat. Tetapi oleh para mufassir kan akhirnya kan karena paradigma awalnya Adam menjadi manusia pertama, sehingga ayat itu diartikan itu adalah umat jin yang perang tuh. Kan gak nyambung. Yang dimaksudkan oleh malaikat membuat kerusakan dan peperangan kan manusia bukan jin. Yang maksud malaikat kan coba ataja'alu fiha, man itu jin dan manusia. Yufsidu fiha wa yasfiku kan manusia. Kok diselamatkan jin? Ya nanya kepada malaikat waktu kamu nanya menyangkal begitu tuh maksudnya jin atau manusia? Ya manusia dong. Seperti mana? Terus maning, pertumpahan darah. Kari jin kok anak iblis. Terus mayufsidu fiha, yang membuat kerusakan di bumi. Tolong beritahukan kepada saya apa yang dilakukan oleh jin merusak bumi ini. Apa yang rusak? Nggak ada kok. Nggak ada. Yang merusak manusia, yang merusak bumi siapa? Terumbu karang yang pada habis. Bukan jin, bukan. Minyak yang tumpah, hutan yang dibabat, yang longsor, yang semburan Lapindo. Lesan siram. Jin mah cuek bahkan malah urusan. Lah ya arti kan penafsiran kan tidak rasional. Ya boleh-boleh saja, saya juga tidak menyalahkan karena pemikiran manusia kan bertahap kan begitu. Kita juga kan lanjutan dari mereka juga. Awas jangan sampai dianggapnya saya menghina ulama salaf dan sebagainya. Itu kembali jadi ujungnya ya Pak. Ya sudahlah kalau kita nggak tahu ya lebih baik wallahu alam saja lah. Jadi alam. Nah, itu sudah paling tepat gitu. Ya tapi sekedar berhipotesa, berparadigma, berimajinasi, ya kita juga dikasih ruang gerak oleh Allah untuk berimajinasi kan. Fal wujudul haqiqi, maka wujud yang hakiki itu innama huwa li dzatihi, adalah zatullah yang wujudul hakiki. Yang lain itu adalah wujud nisbi. Wa atharu sifatihi, dan apa asar tuh? Pengaruh. Bekas pisan. Asar ya. Tanda sifatnya asar. Kenapa tidak gejala saja? Yang ada itu adalah gejala dari sifat-sifat Allah. Tajalla wastatara, bertajalli, tampil dan bersembunyi. Tampilan Allah juga sebetulnya. Ya. Wahtafa fi ma zahara, bersembunyi di sesuatu yang zahir. Fa idza alimta hadza, kalau engkau tahu ini, sadar ini, alimta annahu ta'ala qaribun min kulli syai'. Berarti Anda baru tahu bahwa itu dekat dengan segala sesuatu, termasuk juga dirimu. Makanya aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Ya itulah karena sulitnya kita mengurai, dan bisa hanya mengurai, tetapi saya peringatkan bahwa Allah tidak mungkin didefinisikan. Paham bikin ke?
Allah tidak bisa didefinisikan, bisanya hanya diurai saja. Diurai pun pasti tidak akan persis, apalagi mengurai Allah. Mengurai pacar saya saja yang cantiknya kayak apa, semalam suntuk saya bercerita tentang pacar saya, tetap tidak mungkin Anda kenal persis. Begitu ada perempuan lewat, Anda tidak kenal apakah ini pacarnya Buya? Enggak. Iya kan? Sekalipun perempuan itu tampil di depan kita, kita pun pasti akan berbeda menilainya. Dari ada yang mengatakan cantik sekali, ada yang mengatakan pas-pasan. Tergantung kepada latar belakang kita sendiri. Kalau Kiduki yang selama ini hidupnya di tengah-tengah suku Asmat di Irian Barat, dia mengatakan, ya Allah, cantiknya bukan main. Tapi saya yang sudah lama tinggal di Lebanon, ya biasa baik. Ya. Jadi artinya penilaian orang itu sangat ditentukan oleh pengalaman pribadi masing-masing. Ya kan? Menilai ilmu seseorang itu sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Seorang yang ahli fisika bisa menilai siapa yang ahli fisika dan siapa yang tidak. Paham bikin gitu? Orang yang ahli sejarah lah yang bisa menilai siapa orang yang ahli sejarah. Orang buta huruf tidak akan bisa menilai orang berilmu. Ya kan begitu? Itu persoalannya. Maka sekalipun kita semuanya sudah mencapai tingkatan meripat, tetap kemakrifatan kita tidak akan sama. Sangat dipengaruhi oleh berapa lama peribadatan yang pernah Anda lalui. Pengabdianmu kepada Allah sudah berapa puluh tahun. Tidak akan sama orang yang berpengalaman panjang dalam ibadah dengan orang yang newcomer, pendatang baru. Pengetahuanmu seberapa luas tidak akan sama dengan seorang high skill, seorang yang ahli dalam satu ilmu yang sangat mendalam. Paham bikin? Nggak mungkin sama. Itulah jadi di ujungnya ya saya hanya bisa mengurai saja. Nanti bagaimana Anda menangkapnya, ada yang menangkap 100, ada yang 80, ada yang 30, ada yang 10. Mudah-mudahan jangan ada yang 0 nih. Minimal 10% lah. Apa yang sampean? Oh gitu. Ya alhamdulillah. Saya muntahkan 100, bisa ketangkap 10, itu sudah kemajuan. Iya kan begitu. Maka seorang Zunun Al-Masri dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemakrifatannya tidak satu level. Ya kan begitu. Dengan Sunan Bonang ya tidak satu level. Yang jelas yang level tertinggi mengenali yang terbawah. Yang bawah nggak bisa menilai yang atas. Itu aja persoalan. Dari jenderal mah guru kabeh tentara ya. Kopral nuduh gambar kabeh datanya. Kopral mah ketemu kor jenderal beli kenal kan kah? Kudu jenderal kumbuh. Ketika dia tidak pakai baju seragam kan. Itu persoalan. Kenapa? Karena jenderal tidak berkeliaran di jalan-jalan. Sing kelayaban mau kopral kan kah? Lah iya makanya. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Dengan keilmuan itu sangat menentukan status dan pangkat Anda dalam kedekatannya dengan Allah dan pengetahuan Anda dengan Allah sendiri. Itu persoalannya. Jadi tidak sia-sia ilmu yang kamu capai itu bisa meningkatkan derajat kita juga. Nah, kalau ilmunya ilmu hukum saja. Kalau ilmu hukum sih nggak ada kaitannya dengan kebesaran Allah kok. Benar. Yang ada itu yang psikologi, anatomi, ya kan, patologi, biologi, kastrologi. Ngerti kastrologi itu? Iya, yang mengungkap kebesaran satu fisika, ya kan gitu. Iya. Kalau hukum mengungkap tukaran itu paling-palingan. Ya karena ya seperti itu. Qaribun min kulli syai' muhitun bi kulli syai'. Dan meliputi segala sesuatu, meliput. Wala syai'a illa allazi laisa kamitsli syai'un, dan tidak akan ada apapun kecuali yang
tidak ada pepadannya, yang tidak ada yang menyerupai apapun, tidak ada apapun yang menyerupainya, tidak akan ada apa-apa kecuali yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, ketika Allah tidak seperti apa-apa, maka pasti Allah tidak bisa didefinisikan. Pasti enggak. Ya nggak bisa dong definisikan. Apalagi Allah definisikan, mendefinisikan kursi bisa salah kabeh sih. Mendefinisikan kursi yang bisa kita duduk tiap hari, salah semua definisinya. Misalnya apa kursi aja leman? Tempat duduk, iya. Ada tempat duduk sih. Ya si jineng dina anaknya mesuk dolanan lading, dolanan gunting, baju leman takon nak digunting kah aja macak lala nih kan ning kursi ning di kursi yang jabat tingok langkah kau selangkah apa serba ning kursi ning di kursi nih aja koplok sih lama bukan makanya. Ya kenapa anak itu bisa salah paham? Ya karena Anda yang salah mendefinisikan. Yang namanya tempat duduk ya apa saja yang diduduki yang namanya kursi. Bukan kursi. Jegok kursi. Nah, salah. Direvisi. Mana ya? Saya mau paham mau sebuk je kursi. Kari kursi kuno. Tongok ke alat rumah tangga sing digawe sing kayu sikile papat gunane kanggo dodok. Rasanya bener sih mungkin. Koya teka tamu kurang kursi ngap jukutan kursi majeng pesen kamar langka mak ini kursi numpuk si langka saya dari manjing kamar kenapa ya kena plastik. Jadi membuat kursi saja sulit apalagi mendefinisikan Ayo, Pun.